Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pembangunan komputer yang pernah Ibu ajarkan kepada kami, dan saya akan menjelaskan secara singkat untuk memenuhi remedial sistem informasi komunikasi saya. Terima kasih. Komponen pembangunan komputer. Komponen sistem komputer terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada hardware. Hardware atau perangkat keras, yaitu suatu perangkat yang berfungsi untuk melakukan proses input atau masukan dan proses pengolahan data, output atau keluaran. Yang kedua ada software. Software atau perangkat lunak adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan atau menjembatani antara perangkat keras hardware dan dengan brainware atau user atau pengguna. Dan yang ketiga ada brainware. Brainware yaitu pemakai atau pengguna komputer, dengan kata lain adalah orang yang mengoperasikan perangkat keras komputer melalui software yang ada di komputer tersebut. Definisi perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Menurut Roger Airs tahun 2002, perangkat lunak yaitu sekelompok item atau objek yang membentuk konfigurasi di mana di dalamnya termaksud program, dokumen, dan data. Dan menurut Melvin tahun 2007, perangkat lunak yaitu suatu program yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan semua instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Berikut kita akan masuk pada fungsi dari perangkat lunak. Fungsi dari perangkat lunak yaitu yang pertama, mengatur input atau output dari komputer. Yang kedua, menyediakan dan mengatur serta memerintah hardware agar dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, menjalankan perintah tertentu pada sebuah sistem. Dan yang keempat, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Klasifikasi perangkat lunak dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan fungsinya. Di dalamnya terdapat perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak sistem. Yang kedua berdasarkan cara mendapatkan hak dan pemakaian. Di dalamnya terdapat perangkat lunak komersial, perangkat lunak domain publik atau shareware, freeware, dan rentalware. Application software. Aplikasi software adalah program yang didesain untuk membantu pengguna supaya dapat lebih produktif atau membantu dengan tugas-tugas khusus. Beberapa perangkat lunak aplikasi dasar diantaranya adalah browser, yang kedua pengolah kata seperti Microsoft Word, lembar kerja, pengolah grafik, pengolah gambar, game system, penerjemahan, dan lain-lain. Ada dua macam tipe perangkat lunak aplikasi. Yang pertama ada customized application software, yaitu perangkat lunak yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau industri tertentu. Dan yang kedua, packaged application software, yaitu perangkat lunak yang sudah merupakan paket dari vendor atau perusahaan yang umumnya dijual di toko-toko untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Berikutnya kita akan masuk pada perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem atau program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer seperti CPU, peranti penyimpanan, peranti masukan, dan peranti keluaran. Kedudukan program ini adalah sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Contoh, sistem operasi Windows, Linux, dan Mac atau Mac. Komersial software yaitu perangkat lunak yang dijual secara komersial. Setiap orang yang bermaksud menginstalnya harus membelinya. Jika tidak membayar, berarti melakukan pembajakan perangkat lunak dan dapat dikenai sanksi hukum karena ada hak ciptanya. Hak cipta adalah salah satu hak yang dilindungi oleh hukum, yang melarang seseorang untuk menyalin hak atas kekayaan intelektual tanpa izin pemegangnya. Perangkat lunak komersial biasanya dikembangkan oleh kalangan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari pemegangnya. Contohnya yang pertama ada MYOB, bersifat komersial dan diproduksi oleh MYOB Inc. B. SAP atau System Application and Product, bersifat komersial dan diproduksi oleh SAP Inc. Perangkat lunak domain publik atau public domain software, perangkat lunak yang tidak disertai hak cipta dan memungkinkan siapa saja melakukan tindakan apa saja terhadap program tersebut, termasuk membuang nama penciptanya dan memperlakukannya sebagai karya ciptanya sendiri dan mengenakan hak cipta. Software
yang tidak dilindungi hak ciptanya atau gratis dan tidak terikat secara hukum. Versi penuh source code tersedia secara bebas untuk dimodifikasi dan didistribusikan ulang dengan lisensi apapun. Jenis-jenis perangkat lunak yang pertama ada sistem operasi atau operation system. Yang kedua ada program aplikasi atau application programs. Yang ketiga bahasa pemrograman atau pemrogramming language. Dan yang keempat ada program bantu atau utility. Berikutnya kita akan masuk pada sistem operasi atau operation system, yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasari sehingga mengatur kerja media input, output, tabel pengkodean, memori penjadwalan, prosesor, dan lain-lain. Fungsi sistem operasi yang pertama ada menyimpan program dan aksesnya, yang kedua membagi tugas di dalam CPU, dan yang ketiga mengalokasikan tugas-tugas penting, keempat merekam sumber-sumber data, yang kelima mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, menghapus dan mendapatkan data, dan yang keenam memeriksa kesalahan sistem, 7 memelihara keamanan sistem, khususnya pada jaringan yang membutuhkan kata sandi atau password dengan penggunaan ID. Kita akan masuk pada yang berikutnya, yaitu program aplikasi atau application program. Aplikasi program adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Beberapa contohnya adalah aplikasi perbankan dan perkantoran. Beberapa macam paket program yaitu pengolah kata, pengolah angka, presentasi atau animasi. Bahasa pemrograman. Pemrograman yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Perkembangan bahasa pemrograman ada 5 level, yaitu generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4, dan generasi 5.